Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga sudah pantaslah kita ikrarkan dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddak lekalin nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qasid fi mashyika wa dud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 yaitu: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-seburuk suara ialah suara keledai." Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran surah Luqman ayat 16-19 yaitu: ayat-ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul khusus yang berkaitan dengan satu peristiwa tertentu. Namun, ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya tentang pendidikan iman, akhlak, dan ibadah. Allah mengabadikan nasihat Luqman dalam Al-Quran sebagai contoh pendidikan ideal dalam keluarga. Nasihat tersebut berisi penanaman tauhid, pengawasan Allah terhadap segala perbuatan, perintah ibadah, akhlak kepada sesama, dan larangan sombong.
Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dimulai dari keluarga dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Selanjutnya tafsir dari Quran surah Luqman ayat 16-19 ini yaitu yang pertama tafsir ayat 16. Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa sekecil apapun perbuatan manusia akan diketahui oleh Allah. Walaupun sebesar biji sawi dan tersembunyi di dalam batu atau di tempat yang jauh, Allah tetap mengetahuinya. Ayat ini menanamkan keyakinan tentang kekuasaan ilmu Allah dan pentingnya pengawasan diri atau muraqabah. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam setiap tindakan karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selanjutnya tafsir ayat 17. Luqman memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berhubungan dengan ibadah pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Kesabaran diperlukan karena dalam menjalankan kebaikan, seseorang pasti menghadapi ujian dan tantangan. Selanjutnya, tafsir ayat 18. Luqman melarang anaknya bersikap sombong dan angkuh kepada orang lain. Memalingkan wajah ketika berbicara dianggap sebagai tanda kesombongan. Dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Ayat ini menanamkan pentingnya sikap rendah hati dalam kehidupan sosial. Selanjutnya tafsir ayat 19. Luqman mengajarkan adab dalam berjalan dan berbicara. Berjalan dengan sederhana, tidak berlebihan dan berbicara dengan suara yang lembut. Allah mengibaratkan suara keras dan kasar seperti suara keledai sebagai bentuk celaan terhadap perilaku buruk dan dalam komunikasi. Ayat ini mengajarkan pentingnya sopan santun dan pengendalian diri. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari surah ini yaitu 1. Pendidikan keimanan atau tauhid. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Hal ini menanamkan rasa takut kepada Allah, kejujuran, dan kesadaran bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ayat ini memerintahkan untuk mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anak harus membiasakan ibadah, kedisiplinan, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak diajarkan untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah keburukan, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Ini membentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan kesabaran. Kesabaran menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter. Seseorang harus sabar dalam beribadah, menghadapi ujian, dan ketika menjalankan kebenaran. Dan yang kelima, pendidikan akhlak dan rendah hati. Ayat ini melarang sikap sombong dan angkuh. Pendidikan Islam mengajarkan rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak meremehkan sesama. Dan yang terakhir, pendidikan adab berbicara. Ayat ini mengajarkan agar berbicara dengan lembut dan sopan. Dalam pendidikan Islam, adab berbicara sangat penting agar terciptanya hubungan yang baik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.